Selanjutnya perkenalkan, nama saya Angelika Riddles Putri Mida dengan NIM 2407010113. Saya akan menjelaskan identifikasi masalah dari Kabupaten Rotendao. Yang pertama ada malaria. Penurunan kasus malaria pada tahun 2022 sampai 2023 di Kabupaten Rotendao adalah 80,84%. Tetapi pada tahun 2023 sampai 2024 terjadi lagi peningkatan kembali sebesar 6%. Yang kedua ada penyakit tuberkulosis. Kasus tuberkulosis di Kabupaten Rotendao pada tahun 2022 sampai 2023 terjadi peningkatan sebesar 48,77%. Kemudian terjadi lagi penurunan kasus sebesar 59,75%. Yang ketiga ada penyakit pneumonia. Jadi peningkatan kasus pneumonia di Kabupaten Rotendao di tahun 2022 sampai 2023 adalah sebesar 76,32 kasus. Kemudian terjadi penurunan lagi pada tahun 2023 sampai 2024 sebesar 69,40 kasus. Selanjutnya ada penyakit kusta. Pada tahun 2022 di Kabupaten Rotendao tidak sama sekali ditemukan ada kasus kusta, tetapi pada tahun 2023 muncul kasus sebanyak 11 orang. Kemudian terjadi penurunan di tahun 2024. Selanjutnya ada penyakit diare. Jadi ada peningkatan drastis dari kasus diare di Kabupaten Rotendao pada tahun 2022 sampai dengan 2023 sebesar 1.214,74% kasus. Kemudian terjadi juga penurunan yang juga sangat drastis pada tahun 2023 sampai 2024 sebesar 98,56%. Ada penyakit DBD. Kasus DBD di Kabupaten Rotendao pada tahun 2022 sampai 2023 terjadi penurunan sebesar 66,67%. Kemudian terjadi peningkatan lagi sebesar 50%. Selanjutnya terakhir ada penyakit stunting. Kasus stunting pada balita tahun 2022 sampai 2024 di Kabupaten Rotendao terjadi penurunan sebesar 21,65%. Kemudian bisa kita lihat pada tabel di atas. Itu adalah tabel USG dan tabel penyakit, jumlah penyakit dari tahun 2022, 2023 dan 2024 yang terjadi di Kabupaten Rotendao, dan bisa kita lihat di situ dari tabel USG yang sudah ditampilkan dan banyak kasusnya. Di situ terlihat bahwa penyakit stunting adalah penyakit yang paling tinggi jumlah kasusnya. Perkenalkan, nama saya Adriana Gracia Detan dengan NIM 2407010012. Di sini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan prioritas masalah stunting di Kabupaten Rotendao. Nah, di sini kenapa stunting masih menjadi prioritas masalah di Kabupaten Rotendao? Nah, itu dikarenakan walaupun yang kita tahu bahwa stunting ini sudah mengalami penurunan sebesar 21,65%, tetapi angka kasusnya ini yang masih sangat tinggi sehingga menjadi suatu prihatin atau perhatian bagi masyarakat, hampir seluruh masyarakat di Kabupaten Rotendao, terutama bagi orang tua dan pemerintah setempat, di mana stunting ini juga belum mencapai target, jadi masih perlu untuk diturunkan hingga mencapai angka di bawah 14% kasus di Kabupaten Rotendao. Nah, di sini juga ada penyebab langsung dan tidak langsung, di mana penyebab langsungnya itu yang pertama ada asupan gizi yang kurang. Nah, asupan gizi yang kurang ini dapat terjadi akibat beberapa faktor yang ada. Nah, faktor pendukungnya itu seperti rendahnya akses terhadap makanan bergizi, asupan vitamin dan mineral yang tidak memadai, dan buruknya keberagaman pangan khususnya pada sumber daya protein nabati sehingga menimbulkan stunting di sana. Dan yang kedua itu ada penyakit infeksi berulang, di mana penyakit infeksi berulang yang sering terjadi pada individu dapat berpengaruh pada penyerapan nutrisi dan pertumbuhan anak, sehingga anak ini sangat mudah untuk terkena stunting. Yang berikut itu ada penyebab tidak langsung yang berkaitan dengan pola asuh orang tua dan pola pemberian makan yang buruk. Nah, hal ini
dapat terjadi akibat kurangnya pengetahuan orang tua atau dari ibu tentang kesehatan dan gizi sebelum dan sesudah kehamilan, serta praktik untuk pemberian makan yang tidak tepat kepada anak, sehingga pemberian makan yang tidak tepat ini kemungkinan besar akan menimbulkan stunting kepada anak karena mereka tidak mengonsumsi makanan secara sehat maupun secara benar. Dan yang kedua itu ada kesehatan lingkungan dan sanitasi. Jadi pada beberapa daerah di Kabupaten Rotendao itu masih sering ditemui ada keterbatasan pada akses layanan air bersih yang didukung oleh kondisi sanitasi yang juga tidak memadai, sehingga dapat menjadi penyebab penyakit infeksi berulang. Perkenalkan, nama saya Maria Bongraciela Lopez dengan NIM 2407010070. Saya akan melanjutkan membahas mengenai penyebab tidak langsung yang ketiga, yaitu akses layanan kesehatan masih menjadi masalah, yaitu keterbatasan layanan kesehatan dasar seperti pelayanan antenatal atau ANC bagi ibu hamil, pelayanan pasca melahirkan, dan imunisasi bagi bayi dan balita. Yang keempat yaitu faktor sosial ekonomi seperti rendahnya pendidikan orang tua dan kondisi pendapatan keluarga berpengaruh terhadap status gizi balita. Terus yang terakhir yaitu ketahanan pangan keluarga yang belum baik menyebabkan ketersediaan pangan tidak stabil sehingga pemenuhan gizi anak seringkali tidak optimal. Dan berikutnya saya akan membahas mengenai prioritas penyebab. Dari ketujuh penyebab masalah yang telah diidentifikasi, prioritas penyebab utama masalahnya yang kami ambil adalah rendahnya tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, yang berdampak langsung pada pola asuh dan status gizi anak. Ibu dengan pendidikan yang rendah cenderung kesulitan memahami informasi gizi dan pengasuhan yang benar, sehingga praktik pemberian makan dan perawatan anak menjadi kurang tepat dan meningkatkan risiko stunting. Setelah menentukan prioritas penyebab, maka dari itu, alternatif penyelesaian dari masalah rendahnya tingkat pendidikan orang tua adalah dengan meningkatkan kualitas dan akses pendidikan bagi semua kalangan, khususnya perempuan dan lebih khusus lagi bagi para ibu. Pendidikan ibu menjadi pengaruh besar terhadap pola asuh dan status gizi anak. Ibu dengan pendidikan yang rendah seringkali kesulitan memahami informasi tentang gizi dan perkembangan anak, sehingga pola asuh menjadi kurang optimal dan anak berpotensi mengalami stunting. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui penyuluhan gizi dan di posyandu, kelas ibu hamil dan ibu balita, serta program pendidikan non formal yang ramah bagi perempuan. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Gladys Andini Martinin DO dengan NIM 2407010104. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian plan of action, di mana plan of action sendiri memiliki komponen-komponen penting yang perlu untuk kita perhatikan terlebih dahulu. Komponen tersebut terdiri dari kegiatan, tujuan, sasaran, target sasaran, penanggung jawab, volume atau frekuensi kegiatan, jadwal, rincian pelaksanaan, lokasi, dan juga biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan program tersebut. Nah, yang pertama di sini ada kegiatan penyuluhan nutrisi ibu dan juga balita. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan ASI eksklusif, MPASI bergizi, dan juga pola makan yang baik. Nah, sasarannya akan dilakukan pada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga ibu dengan balita atau yang memiliki balita. Target sasarannya akan dilakukan pada 5 ibu hamil, 10 ibu menyusui, dan juga 15 ibu yang memiliki balita. Kegiatan ini atau program ini akan ditanggung jawab oleh Adriana, Anggi, dan juga Rahel. Selanjutnya di situ ada volume atau frekuensi kegiatan yang akan dilakukan selama 12 kali dalam 1 tahun. Nah, 12 kali 1 tahun ini akan dilakukan pada setiap tanggal 15 setiap bulan dalam 1 tahunnya. Rincian pelaksanaannya itu terdiri dari penyuluhan di berbagai posyandu atau fasilitas kesehatan yang membawa terkait dengan materi ASI, MPASI, dan juga gizi seimbang. Program atau kegiatan ini akan dilakukan di Desa Sakubatun dengan biaya yang dibutuhkan yaitu sebesar 2.120.000. Nah, jadi di Desa Sakubatun itu memiliki 3 RT. Nah, jadi kegiatannya itu
per 3 bulan akan dilakukan di satu RT. Jadi misalnya 1 bulan pertama dilakukan di RT yang pertama, lalu di bulan kedua dilakukan di RT yang kedua, dan di bulan ketiga dilakukan di RT yang ketiga. Jadi hitungannya itu dalam 1 tahun, 1 RT akan dilakukan 4 kali kegiatan penyuluhan tersebut. Nah, lanjut pada POA yang kedua, yaitu akan dilakukan kegiatan pemantauan rutin terkait dengan tumbuh kembang balita. Nah, tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mendeteksi dini terkait dengan masalah gizi dan juga masalah stunting yang terjadi. Nah, sasarannya itu pada balita mulai dari umur 0 sampai 59 bulan. Selanjutnya target sasaran itu akan dilakukan pada 30 balita dan penanggung jawabnya dilakukan oleh Angelica. Nah, frekuensi atau volume kegiatan itu dilakukan 12 kali per tahun, di mana 12 kali per tahun ini pada tanggal 10 setiap bulan dalam 1 tahun, jangkauan waktu 1 tahun. Nah, rincian pelaksanaannya itu akan dilakukan penimbangan, pengukuran tinggi badan, dan juga konsultasi tumbuh kembang. Program atau kegiatan ini akan dilakukan di Desa Boni dengan biaya yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp4.500.000. Selanjutnya di situ ada kegiatan pemberian PMT. Nah, pemberian PMT ini memiliki tujuan untuk memperbaiki asupan gizi, baik itu untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita yang beresiko. Nah, sasarannya itu tentunya pada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita dengan umur kurang dari 2 tahun. Target sasarannya itu dilakukan pada 10 ibu hamil, 10 ibu menyusui, dan juga 10 balita kurang dari umur 2 tahun. Penanggung jawabnya akan dilakukan oleh Angelica, Gladys yaitu saya sendiri, dan juga Adriana. Volume atau frekuensi kegiatan yaitu dilakukan 12 kali per tahun, di mana 12 kali per tahun ini yaitu pada tanggal 20 setiap bulannya dalam 1 tahun. Nah, rincian pelaksanaannya itu akan dilakukan distribusi PMT padat gizi sesuai dengan standar dari Kemenkes. Kegiatan atau program ini akan dilakukan di Desa Mundek dengan biaya yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp10 juta. Baik, kegiatan selanjutnya yaitu berupa pendampingan terhadap keluarga yang beresiko stunting. Nah, pendampingan ini bertujuan untuk mengurangi risiko stunting melalui kunjungan yang intensif. Sasarannya akan dilakukan pada keluarga yang memiliki balita yang beresiko. Target sasarannya yaitu akan dilakukan pada 20 keluarga tersebut. Lalu, penanggung jawab akan dilakukan oleh Gladys yaitu saya sendiri, dan volume atau frekuensi kegiatan akan dilakukan 12 kali dalam 1 tahun pada tanggal 5 setiap bulan dalam 1 tahun tersebut. Nah, rincian pelaksanaannya itu akan dilakukan home visit oleh kader atau tenaga gizi dengan membahas tentang edukasi gizi dan juga pola asuh yang baik. Nah, program ini akan dilakukan di Desa Boni dan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp4 juta. Kegiatan selanjutnya yaitu ada advokasi dan juga pembentukan forum dukungan ibu menyusui, di mana tujuan dari program ini yaitu untuk meningkatkan keberhasilan dari ASI eksklusif ibu menyusui tersebut. Lalu sasarannya yaitu pada ibu menyusui dan target sasarannya pada 15 ibu menyusui. Nah, penanggung jawab dari kegiatan atau program ini yaitu Adriana, dan program ini akan dilakukan 4 kali per tahun pada tanggal 25 di bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan juga bulan Desember dalam 1 tahun tersebut. Rincian dari kegiatan ini yaitu akan dilakukan kegiatan pertemuan dari kelompok ibu menyusui untuk melakukan saling sharing dan juga edukasi yang berguna. Program kegiatan ini dilakukan di Desa Sakubaton dengan biaya yaitu sebesar Rp2 juta. Kegiatan selanjutnya yaitu akan dilakukan pelatihan terhadap kelompok ibu terkait dengan pola asuh, nutrisi keluarga, dan juga imunisasi yang penting. Nah, tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kapasitas ibu dalam pengasuhan dan juga kesehatan anak.
Sasarannya terhadap ibu dan juga balita. Target sasaran dilakukan pada 20 ibu dengan yang memiliki balita. Penanggung jawabnya yaitu Anggi. Volume akan dilakukan 12 kali dalam 1 tahun, yaitu pada setiap tanggal 12 setiap bulan dalam 1 tahun. Rincian pelaksanaannya itu akan dilakukan akan diberikan materi pola asuh, imunisasi, suplementasi, dan juga kesehatan dalam rumah tangga. Program atau kegiatan ini akan dilakukan di Desa Mundek dan biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan program ini sebesar Rp3.500.000. Selanjutnya ada kegiatan audit kasus stunting dan tindak lanjut. Tujuannya itu untuk menemukan dan menangani kasus stunting secara cepat. Nah, sasarannya yaitu pada balita beresiko atau terdampak. Target sasaran pada 20 balita beresiko atau terdampak, dan penanggung jawabnya akan dilakukan oleh Rahel dalam 12 kali per tahun pada tanggal 28 setiap bulannya dalam 1 tahun tersebut. Rincian pelaksanaannya yaitu akan dilakukan audit kasus, penyusunan intervensi, dan juga kunjungan yang lebih lanjut. Kegiatan ini akan dilakukan di 3 desa, yaitu Desa Buni, Desa Sakubatun, dan juga Desa Mundek. Dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan program atau kegiatan ini yaitu sebesar Rp2 juta. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Anggi Juliana Febrian Desna dengan NIM 2407010020. Ini saya akan menjelaskan tentang rincian biaya yang terjadi pada saat penyuluhan di Kabupaten Rotendao, di mana terdapat dalam tabel tersebut di mana kegiatan yang dilakukan itu meliputi penyusunan materi dan alat bantu. Dia memerlukan biaya sebesar Rp2.100.000 per tahun yang digunakan untuk pembelian alat tulis seperti spidol, kertas, pulpen, biaya fotokopi materi penyuluhan, serta pembuatan lembar balik atau media penyuluhan lainnya. Nah, kegiatan ini juga mencakup penyediaan lembar evaluasi dan dokumen penting lainnya yang dibutuhkan selama proses edukasi kesehatan. Yang berikut adalah kegiatan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan tentang pemberian ASI eksklusif yang memerlukan anggaran sekitar Rp2.500.000 per tahun. Nah, dana ini itu dilakukan untuk pengadaan buku pemantauan tumbuh kembang anak, pembuatan spanduk, dan lainnya, serta konsumsi sederhana bagi peserta sosialisasi. Kegiatan yang berikutnya adalah pelaksanaan PMT, pemberian makanan tambahan, yang dialokasikan dana sekitar Rp3.600.000 per tahun. Nah, anggaran itu dipakai untuk pembelian bahan pangan seperti kacang hijau, telur, biskuit bergizi, dan susu, serta distribusi PMT pada sasaran program. Kegiatan yang berikutnya adalah pendampingan keluarga tentang pemberian makanan bayi dan anak, memerlukan biaya Rp3 juta per tahun. Nah, dana ini dimanfaatkan untuk adanya pengadaan empasi dan gizi seimbang. Terus ada biaya transportasi juga untuk pergi ke sasaran rumah yang untuk dilakukan konseling. Adapun untuk advokasi dan koordinasi lintas sektor yang mendukung terjadinya pemberian ASI eksklusif yang disiapkan Rp2.500.000 per tahunnya. Nah, dia juga serta membuat pembatasan paparan dan dokumen untuk kebijakan yang diperlukan dalam advokasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang monitoring dan evaluasi. Yang pertama yaitu adalah kita melakukan kegiatan penyuluhan nutrisi ibu dan balita, di mana monitoringnya itu adalah kita mengecek kehadiran peserta, yaitu kita mencatat di setiap penyuluhan, di mana kita melakukan pretest, post-test tentang soal dasar gizi, observasi partisipasi peserta, dan juga kita melakukan dokumentasi foto kegiatan. Evaluasinya itu adalah skor post-test itu harus naik sekitar 30%, jumlah kehadirannya harus meningkat tiap bulan, peserta harus melaporkan perilaku makan, yaitu kita menambahkan dengan empasi yang benar. Kegiatan yang berikut yaitu adalah pemantauan rutin tumbuh kembang balita, di mana monitoringnya itu adalah penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan tiap bulan, cek lengkatan BB atau catat balita itu merah. Evaluasinya adalah presentasi balita stunting turun setiap bulan.
Kegiatan yang berikut adalah pemberian PPMT, di mana monitornya itu daftar penerima dan catatan konsumsi, foto makanan, packing, timbang ulang 3 bulan setelah pemberian. Monitornya adalah BB-nya ideal meningkat setiap bulan. Kegiatan yang berikut adalah pendampingan keluarga berisiko stunting, di mana monitornya itu adalah kita melakukan buku kunjungan keluarga, perilaku asuh, frekuensi makanan, ragam pangan, cek kebersihan rumah dan juga sanitasi. Dan evaluasinya itu adalah dengan perubahan perilaku, yaitu mereka ada membuat 23 indikator itu naik atau tidak. Monitoring dan evaluasi yang berikut yaitu adalah melakukan kegiatan advokasi dan pembentukan forum dukungan ibu menyusui, di mana monitornya itu adalah pencatatan peserta dan curhat tentang ASI, konselor mengecek pelengkatan dan teknik menyusu. Evaluasinya itu adalah cakupan ASI eksklusif itu naik tiap bulan, tiap semester keluhan ASI-nya itu berkurang. Berikut adalah pelatihan kelompok ibu. Evaluasinya yaitu proses, empati, checklist pemahaman itu. Terus yang berikut adalah pengetahuannya naik, makanan anak meningkat, ketepatan jadwal imunisasi balita juga meningkat. Indikator yang berikut adalah audit kasus stunting, di mana evaluasinya itu adalah kasus stunting itu harus menurun, intervensinya tepat sasaran, responnya cepat, tidak ada balita yang terabaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami berkaitan dengan materi masalah kesehatan stunting di Kabupaten Rotendao.